Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Ilham Nur Basid. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Purworejo semester 3. Saya di sini akan membahas tentang bagaimana sih perkembangan anak pada usia masuki bangku sekolah. Mari simak video berikut ini. Perkembangan anak sekolah adalah perubahan yang terjadi pada anak ketika ia memasuki fase sekolah. Perkembangan anak sekolah itu ada 4 perubahan. Yang pertama yaitu perubahan fisik, yang kedua perubahan emosi, yang ketiga perubahan sosial, dan yang keempat ada perubahan moral. Pertama adalah perubahan fisik. Perubahan yang terjadi pada tinggi badan, berat badan, dan kuatnya badan, serta aktif dalam kegiatan fisik seperti berlari, memanjat, melompat, dan berenang. Pertumbuhan fisik anak pada usia SD ditandai dengan anak menjadi lebih tinggi, berat, dan kuat dibandingkan pada saat anak berada di PAUD atau TK. Hal ini tampak pada perubahan sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak. Anak lebih aktif dan kuat untuk melakukan kegiatan fisik seperti berlari, memanjat, melompat, berenang, dan kegiatan di luar rumah lainnya. Perkembangan fisik anak SD laki-laki dan perempuan itu berbeda. Anak perempuan biasanya lebih ringan dan lebih pendek daripada anak laki-laki. 2. Perubahan emosi. Perubahan yang terjadi pada perasaannya seperti cemburu, senang, sedih, rasa malu, dan bangga. Fase perkembangan emosi pada anak usia sekolah dasar dimulai dari 5 sampai 6 tahun. Anak mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Anak mulai mempelajari tentang keadilan dan rahasia. Pada usia 6 tahun, anak mulai memahami konsep emosi yang lebih kompleks seperti cemburu, kebanggaan, kesedihan, dan kehilangan. Pada usia 7-8 tahun, perkembangan emosinya menginternalisasikan rasa malu dan rasa bangga. 3. Ada perubahan sosial. Perubahan yang terjadi pada seseorang anak di mana mereka mulai bisa berinteraksi dengan teman sebayanya. Pada perkembangan ini, teman sebaya itu memiliki peran sangat penting karena anak bisa belajar dan mendapatkan informasi dari temannya tersebut. Anak belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan mengembangkan keterampilan sosial seperti berbagi, bekerja sama, dan memecahkan konflik. Anak juga mulai memperoleh kemandiriannya dalam kegiatan sehari-hari seperti berpakaian, membersihkan diri, dan mempersiapkan makanan untuk bekal dibawa ke sekolah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada perubahan moral. Perubahan yang terjadi pada tingkah laku anak atau adab anak terhadap orang lain atau mungkin terhadap teman sebayanya. Lingkungan sosial anak mempengaruhi norma dan nilai pada diri anak tersebut untuk terbentuknya moral yang baik ataupun yang buruk. Pada masa anak-anak awal, moral anak belum berkembang dengan pesat dikarenakan oleh perkembangan kognitif yang belum mencapai pada pemahaman prinsip benar atau salah mengenai suatu hal. Anak juga belum mampu membedakan hal-hal yang benar dilakukan dan yang tidak benar dilakukan. Anak-anak mulai memahami konsep-konsep moral seperti kejujuran, toleransi, dan keadilan dalam masa bangku sekolah. Mereka dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi, kesimpulannya adalah anak usia sekolah akan mengalami perkembangan secara fisik, emosi, sosial, dan moral yang berbeda-beda dalam cara dan waktu pencapaiannya. Setiap anak juga memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga seorang anak tidak boleh dipaksakan untuk memiliki perkembangan yang sama dengan anak yang lainnya. Perkembangan dalam anak sekolah yaitu dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan terdekatnya yaitu keluarga maupun dari lingkungan sekolah atau teman sebayanya.
Oleh karena itu, guru dan orang tua harus memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak. Karena jika bisa menjalankan perkembangan anak dengan baik, maka anak mampu menjalankan tugas perkembangannya dengan baik pula. Cukup sekian dari saya, semoga penjelasan dari saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.